Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kita dimanapun kita berada beribadah saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu pertama setelah Trinitatis, minggu tanggal 14 Juni 2020. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika mempersiapkan khotbah pada hari Minggu ini, Minggu 14 Juni 2020, saya teringat sebuah lirik lagu anak sekolah minggu yang isi liriknya demikian, "Apa yang dicari orang siang malam?" Lalu jawaban dalam lirik itu, "Uang, uang, uang." Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita harta, uang, materi itu penting? Tetapi ketika harta, materi, uang menjadi jauh lebih penting dan mendominasi kehidupan manusia, justru ketenangan, kedamaian kerap kali menjauh dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena disibukkan oleh hati yang terus-menerus merasa kekurangan akan harta dan materi di dunia ini, orang menghalalkan atau melakukan apapun untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya.
Lalu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, harta materi yang penting itu tidak lebih penting dari hubungan personal kita kepada Tuhan, tidak lebih penting dari bagaimana kita berpaut akan kasih Tuhan. Firman Tuhan bukan mau mengesampingkan bahwa harta itu tidak penting dalam kehidupan manusia, tapi firman Tuhan ini mau mengajak setiap pembaca, pendengar dari firman Tuhan ini merenungkan kembali bahwa tujuan hidup manusia ternyata bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara saja, sifatnya semu, sebab Allah di dalam kehidupan manusia memberikan jaminan kekal bahwa hidup di dunia ketika berakhir bagi orang-orang yang berkenan ada tempat dan jaminan bersama-sama dalam sukacita surgawi. Maka ketika topik minggu pada hari Minggu ini diperdengarkan kepada kita untuk menjauhi ketamakan, maka kepada manusia, secara khusus kepada orang-orang percaya yang beriman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, untuk menetapkan tujuan dan arah kehidupannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dimilikinya, sehingga jangan biarkan harta, materi, uang yang kita miliki itu membodohi kita, sebagaimana yang dituliskan dalam perumpamaan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini. Orang kaya dalam perumpamaan Alkitab dalam teks Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini dinyatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa orang kaya itu disebut sebagai orang bodoh? Karena ia menganggap bahwa hartanya, uangnya adalah segala-galanya. Dia disebut bodoh karena orang kaya dalam perumpamaan itu justru mengesampingkan peran dan juga keterlibatan Allah dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupannya. Sehingga firman Tuhan ini bukan mau melarang kita menjadi kaya, tetapi kalaupun Tuhan izinkan kita kaya, berlimpah harta dan materi, ingat, itu tidak kekal. Maka perjalanan kehidupan kita harusnya kita arahkan untuk memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka menjadi kaya di hadapan Allah ketika orang percaya mampu bersyukur atas segala situasi yang terjadi dalam kehidupannya, dan menjadi kaya di hadapan Allah ketika orang yang mampu bersyukur itu juga bisa merasa cukup dan juga berbuahkan kebaikan dalam kehidupan kesehariannya. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menyadari bahwa pada hakikatnya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah? Maka kekayaan kita itu adalah kelimpahan rohani yang menggerakkan kehidupan kita untuk berbuat baik, berkata baik, berpikir baik dalam perjalanan hidup sehari-hari kita. Maka yakin dan percayalah, kekayaan, kelimpahan yang Tuhan anugerahkan itu ada dalam kedamaian hati, ada
ada dalam ketenangan dan sukacita menjalani hidup ini, karena kita yakin Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang akan menyertai kita dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kasih Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu, dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam aktivitas kami bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga di rumah kami masing-masing, dan dalam pekerjaan sehari-hari kami, dalam masa-masa hidup normal dengan tatanan yang baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe, dalam segala perjalanan kehidupan kami, pergumulan keseharian kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan beri kami kekuatan, dan Tuhan juga yang menjawab apapun yang kami rindukan di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan kami muliakan. Dan ajari kami Tuhan untuk boleh tetap berharap hanya akan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan pemerintah kami dari pusat hingga ke setiap daerah boleh bersinergi untuk membawa bangsa dan negara ini keluar dari masa-masa sulit setelah didera oleh pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, dan bantu, tolong mampukan kami Tuhan agar hidup kami jauh dari ketamakan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.